What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Jadi udah lama gue nggak Q&A guys. Jadi gue bakal Q&A di video kali ini. Dan gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua subscribers gue atau non-subscribers gue yang nyebelin, yang udah mau nonton tapi nggak mau subscribe, dan udah suka nonton tapi nggak mau like. Dan buat lu orang semua nih yang kayaknya nggak ada terima kasihnya, tapi komen-komen nge-hate, komen-komen negatif, padahal gue kasih ilmu secara gratis. Kayak gitu ya. Oke. Jadi gue bakal Q&A guys. Jadi gue udah nyiapin beberapa pertanyaan ya. Gue rasa kalian bisa mendapatkan banyak informasi dari sini juga, dan kalian bisa bertanya dan gue bisa menjawab exactly spesifik dari pertanyaan kalian. Makanya guys, kalau misalnya kalian pengen gue jawabin, ya kalian komen sebanyak-banyak ya. Karena biasanya gue akan balas lewat reply atau gue buatin videonya seperti inilah ya. Karena biasanya gue akan balasin komen-komen kalian itu di reply, atau mungkin gue akan bikin videonya kayak gini. Gue akan sebisa mungkin buat Q&A ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali deh mulai dari sekarang. Karena menurut gue mulai makin banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua di sini. Jadi gue rasa ini bisa menjawab pertanyaan kalian, dan mungkin ini bisa membantu kehidupan bisnis online kalian lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Ida Maisaro strip U1O. Ya, sekali username kamu ya. Semenjak dapat fitur GMV Max dan saya hanya tetap mempertahankan iklan manual yang tadinya udah bagus banget, malah sepi nggak ketulungan. Dapat fitur 3 September, sejak saat itulah langsung sepi orderan sampai hari ini. Oke, jadi gue akan menjawab ya. Buat teman-teman semua di sini, saat ini kalau gue perhatiin ada seller yang terbagi atas 2 kubu guys. Jadi kubu yang tokonya turun terus dari semenjak bulan Lebaran. Itu berarti apa tuh? Maret atau April ya. Itu dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu merah terus tokonya. Ada juga yang kedua, di bulan Agustus dan September itu merah atau kurang bagus. Jadi gini, sebenarnya kalau gue perhatiin fenomenanya, ini emang ada perubahan algoritma yang terjadi. Apalagi lebih tepatnya di bulan Agustus dan September, itu bener-bener algoritmanya bener-bener switching guys. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian menonton video-video di channel YouTube gue, itu gue udah sering bahas algoritma yang terbaru dan apa yang harus kalian lakukan. Jadi banyak Easter egg yang gue sampaikan di video-video gue. Memang gue nggak menyampaikannya secara belak-belakan, karena silahkan kalian nilai sendiri. Kalian udah dapat tontonan secara gratis, masa kalian nggak mau cari tahu juga maksud dari perkataan gue, dari setiap kalimat-kalimat gue di setiap video itu apa. Apalagi buat lo orang semua nih ya, yang suka komen head, omong kosong dan sebagainya. Lu gak usah nonton ya, lu gak usah nonton. Lu udah dikasih ilmu gratis, gue nggak minta lu untuk bayar apapun, masih aja ngoceh gitu ya. Jadi ingat ya, ini ada perubahan algoritma yang terjadi. Teman-teman harus bisa menyesuaikan toko kalian untuk mengikuti algoritma yang terbaru. Kalau nggak, bahaya banget guys. Kalau nggak, nanti toko kalian bisa turun secara terus-menerus. Dan gue Rio Gandhi nggak pengen kalian mendapatkan hal tersebut. Makanya sebisa mungkin gue akan menyampaikan informasi ini kepada kalian. Jadi buat lo orang semua nih yang punya kepala batu, yang kayaknya lu punya prinsip, lu bisa segalanya, lu nggak perlu insight dari orang lain, mending lu bertobat ya. Karena kalau lu di bisnis digital, lu punya mindset yang keras kepala kayak gitu, yang ada lu siap-siap aja tokonya turun. To be fair gue ngomongnya. Pertanyaan kedua dari Jokeruk 9540. Nah ini masih agak lebih gampang nih disebut namanya. Perbedaan iklan live Shopee memaksimalkan penonton sama meningkatkan penjualan apa ya? Oke. Jadi kalau kita bahas iklan Shopee yang spesifik ke iklan live, itu kan emang ada 2 saat ini. Di September, gue syuting ini Oktober, tanggal 5. Ada 2 jenis iklan live Shopee, itu meningkatkan penjualan sama penonton. Perbedaannya apa? Kalau misalnya penonton itu untuk memperbanyak viewers ketika lu ngelakuin live streaming. Kemudian kalau peningkatan penjualan, itu mentargetkan orang-orang yang sekiranya itu punya potensial untuk belanja di toko lu, atau punya potensial belanja di barang atau kategori elu, kayak gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, sekarang pilihannya bebas. Tujuan kalian ketika iklan live streaming, itu maunya kemana? Apakah mau meramaikan penonton, apa meramaikan penjualan? Nah, kalau gue ngomong seperti ini kan pasti kesannya kayak, ya udah pasti penjualan lah. Tapi enggak juga guys. Kadang-kadang justru dengan kita mengiklankan iklan penonton, jadi penontonnya makin banyak, ini akan ngebuat algoritma live kita jadi semakin bagus, sehingga
makin banyak lah viewers-viewers yang bisa masuk ke live kita. Toh kadang-kadang kita juga males ya. Kalau misalnya kita datang ke live orang, itu yang nonton cuma 2, cuma 1, apalagi nggak ada yang komen. Sehingga jadinya males dan akhirnya keluar tanpa melakukan pembelanjaan atau tidak melakukan komentar sama sekali. That's why menurut gua tergantung tujuan lo apa, lo mau meningkatkan penjualan atau ke viewers. Dan ingat, bukan berarti meningkatkan penonton jelek. Tapi so far sih kalau gue lihat di iklan Shopee yang untuk live, lo harus benar-benar ngecek terus sih, karena lumayan boros guys. Pertanyaan ketiga dari Sakina Zahra 9951. Kok bisa gak ya dalam satu toko jual produk dengan kategori yang berbeda-beda? Apakah akan berpengaruh ke algoritma? Jawabannya adalah bisa-bisa saja. Karena banyak dari klien gua dan toko gua pribadi, apalagi toko gua pribadi ya, gua itu lumayan campur-campur barangnya, tapi dalam satu kategori. Ingat, gua sempet kasih tau ke kalian itu boleh bermain di 2 area. Satu di satu kategori, 2 di subkategori. Nah, kalau lu bermain di satu kategori, itu seperti gua, atau mungkin klien-klien gua, atau mungkin salah-salah yang lain ada di sini lah ya. Itu boleh banget untuk campur aduk. Kecuali tiba-tiba lu switchingnya terlalu jauh nih. Misalnya lu jualan kategori peralatan dapur misalnya, tiba-tiba lu jualan baju. Ini kan nggak ada nyambung-nyambungnya, sehingga tidak akan menemukan konektivitas dari traffic yang masuk, dan yang ada malah lu capek-capekin upload, dan potensial untuk growth-nya juga jadi jauh lebih slow. Atau mungkin yang naik cuma di kategori tertentu doang. Padahal kan tujuan kita untuk punya kategori banyak, dalam artian satu kategori misalnya, tujuannya supaya customer itu bisa beli beraneka ragam produk di toko kita. Tapi kalau misalnya lu ngebuatnya beda-beda begini, ya udah pasti berantakan. Plus, sorry, ke-trigger sama Store Shopee ya. Dapat orderan, guys. Biasalah. Jadi gini, guys. Kalau misalnya kalian itu, misalnya nih, kalian jualan kategori yang berbeda, itu udah pasti sistemnya bakal ngaco. Karena dari Shopee sendiri akan mendetek, lu ini spesifik di kategorinya apa nih jualannya. Nah, kalau misalnya lu jualannya beda-beda, Shopee jadi bingung dong. Atau mungkin Tokopedia atau Lazada, TikTok Shop jadi bingung. Ini sebenarnya lu jualan apa sih? Nah, jadi identity tokonya juga jadi akan hilang. Jadi menurut gua, lu tadi boleh pilih lah, lu main di satu kategori atau di subkategori. Kayak gitu. Pertanyaan keempat, Koryo, makasih ilmunya. Sama-sama. Gue cinta banget sama manusia-manusia seperti ini ya. Jadi udah tahu mendapatkan ilmu gratis, tapi say thank you gitu. Gue love banget lah sama orang kayak gini ya. Gue bercinta banget ya. Cinta sebagai ini ya, teman online ya. Jadi menurut gue, buat lo orang semua nih ya, yang tidak tahu terima kasih ya, kayak kalian ya, yang suka komen-komen negatif, padahal juga gak jelas komen lo apa gitu. Jadi menurut gue, lo mending bertobat, mending lo perbaiki hidup lo, dan lu fokus ke jualan lu supaya lu bisa berkembang bisnisnya, jadi jangan komen-komen negatif. Karena kalau kita jadi manusia ya, apalagi kita bisnis, sebisa mungkin kita jadilah orang yang baik guys. Jadi kita jadi orang yang baik, nggak apa-apa lah orang jahat sama kita, tapi kita harus selalu baik guys. Karena hidup udah pusing lah ya, udah stres gitu, mikirin komplain, mikirin bintang 1, itu udah pusing. Jadi hidup yang baik-baik saja menurut gua, tapi terserah kalian lah. Pertanyaan ke berapa tadi ya? 5 ya. Conversion rate, sorry namanya dulu. Dari Windy Istiqomah 7760. Kenapa sih dari tadi kok namanya ada angka-angka semua? Kenapa tuh guys kira-kira pada ada angka-angka gitu? Conversion rate itu apa sih kok? Maksudnya apa kok? Masih seller baru kok belum banyak paham. It's okay. Nggak apa-apa. Justru bagus ya kalau misalnya kamu itu bingung dan bertanya. Gue malah suka. Jadi jangan diem-diem baik. Jadi conversion rate itu apa? Itu adalah persentase konversi. Jadi buat teman nggak tahu, persentase konversi itu adalah berapa persen sih pesanan yang kita dapatkan berdasarkan apa? Jadi rumusnya adalah pesanan itu dibagi klik. Nah, jadi dari pesanan dibagi klik dikali 100. Contohnya, misalnya lu dapet 20 orderan dalam 200 klik. Nih, misalnya kita pakai kalkulator ya. Misalnya lu dapet, kelihatan nggak guys? 20 pesanan, itu dapet dibagi 200 klik tadi ya. Nah, 0,1 kali 100. Nah, berarti conversion rate lu itu 10%. Ingat ya. Jadi dibagi klik, bukan dibagi pengunjung atau dibagi dilihat. Jadi conversion rate itu dibaginya sama klik. Nah, ini masih banyak yang ngaco kalau gua lihat. Jadi yang benar seperti itu ya. Pesanan dibagi klik. That's it.
Kayak gitu, itulah dapat conversion rate nanti di angka berapa persen. Nah, kalau misalnya pertanyaan kalian conversion rate yang baik itu berapa kok? Tiap seller itu beda-beda, tiap kategori beda-beda, tiap produk beda-beda, tiap subkategori juga beda-beda, dan tergantung dari modelnya juga beda-beda. Jadi menurut gua cukup beraneka ragam, makanya gue demen banget untuk mengeksplor segala jenis produk. Jadi supaya gue tahu rata-rata conversion rate yang oke itu di angka berapa persen sih, dan ini gue nggak bisa ngomong ke teman-teman, tapi secara normalnya 1% lah, 1-2% itu udah oke kok. Kenapa gue nggak bisa ngomong? Karena ya gue nggak tahu lu jualan apa, jadi gue nggak bisa ngomong conversion rate lu yang harus oke tuh berapa persen. Cuma normal ya, kalau kita ngomong general itu 1-2%. Tapi itu bisa jadi nggak normal juga. Kalau lu jual barang-barang mahal, atau mungkin lu jual elektronik, itu biasanya 0,7 atau 0,9. Jadi, baik lagi sih, beda-beda guys. Pertanyaan selanjutnya, karena gue udah lupa tadi pertanyaan keberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pertanyaan ke-6. Dari Hasmi Live 2189. Sepertinya ada transisi sistem baru, terutama tentang penampilan produk. You got my point, bro. Jadi memang bro, gue udah menyampaikan ke teman-teman semua di video-video gue bahwa memang ada perubahan algoritma dan perubahan penampilan posisi produk dan exposure produk. Jadi buat teman-teman semua di sini yang sekiranya belum mengeksplor, explore lah guys, karena memang ada perubahan algoritma yang terjadi, perubahan penampilan dan exposure. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengikuti, bisa-bisa atau kalian ngedrop. Jadi mungkin entah kamu ini nonton video gua atau mungkin kamu menebak sendiri, tapi itu benar. Jadi ada perubahan yang terjadi. Pertanyaan ke-7 dari Asman Ramadhani. Mas bahas untuk toko parfum. Saya susah banget dapat ROAS yang tinggi, mohon pencerahannya. Nah, buat Asman Ramadhani ya, lu bisa cek video gue yang di sini. Itu gue udah sempat bahas parfum sebenarnya. Jadi guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, sebenarnya kalian bisa coba cari dulu di video gue karena udah sempat gue bahas dan kemungkinan besar gue tidak akan bahas lagi. Jadi, tapi ada satu fakta yang menarik. Emang teman-teman kalau jualan parfum itu lumayan agak tricky ya, lumayan agak sulit karena secara market itu besar sebenarnya parfum. Cuman I don't know why ketika lu jualan di marketplace, lu udah menggunakan bidding tinggi pun ketika lu iklan, let's say 1000 atau 800 bid. Belum tentu lu bisa mendapatkan datanya. Belum tentu ada yang lihat. Mungkin dilihat bisa lah. Kayak misalnya lu udah jalan 1 bulan nih dengan bid 1000 atau 800. Mungkin views-nya bisa cuman kayak 400, 500, 800. Kenapa kayak gitu? Padahal secara volume pencariannya oke. Nah, karena kebanyakan ini kalau parfum, kalau yang gue perhatiin, mereka itu bermain di branding. Jadi harus bermain di branding, gimana caranya kalian bisa memvisualisasikan dan menyampaikan aroma flavor dari aroma scent lu atau parfum lu, supaya customer tahu ini tuh aromanya seperti apa. Nah, lo harus membuat konten-konten yang bisa ngebuat mereka tuh tertarik membeli parfum lo, sehingga mereka mengingat nama brand parfum lo. Jadi mereka tertarik dan mencari nama brand parfum lo. Kalau lo bermain di kata kunci, itu jujur agak berat. Kalau lo mau mencoba untuk meniru kata kunci dari kompetitor, lo bisa kena hak cipta. Contoh, misalnya lo bermain di parfum-parfum yang terkenal ya, kayak misalnya Baccarat, Jo Malone, terus ada Versace, terus ada Dior, dan sebagainya. Ya, bisa kena ban, intinya kayak gitu. Jadi, lo harus agak hati-hati. Pertanyaan selanjutnya dari Dicua. Guys, kenapa sih dari tadi nama lo orang semua gitu loh? Dari Dicu Attacker 4086. Betul Bang Rio, banyak orang mental tempe sekarang bersembunyi dari kata privilege. Di kenyataan aja banyak kok yang punya banyak privilege tapi nggak jadi apa-apa. Yes, exactly teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan privilege. Jadi menurut gua kalau lu punya privilege, bersyukurlah. Nah, manfaatkanlah privilege lu supaya lu bisa membangun satu bisnis, atau mungkin kan bisnis nggak harus bisnis online ya. Terserah. Manfaatkan privilege lu yang ada. Semisal lu nggak punya privilege, kayak misalnya lu modal internet aja deh. Internet lu udah disediakan sama orang tua lu, atau di rumah lu ada internet dan bisa digunakan secara free. Itu udah suatu privilege guys sebenarnya. Jadi lu bisa mungkin ngebuat bisnis atau konten-konten yang bisa lu pakai dan lu manfaatkan menggunakan internet. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau lu tanya gue ada privilege atau enggak,
ya nantilah kapan-kapan gue bahas. Intinya sih gue tidak ada privilege ya. Cuman next time lah gue bahas ya. Next, dari Handy 3142. Lah, kalau fashion gimana? Lah. Kalau fashion kan kata kuncinya itu-itu saja. Nah, jadi dia komen di salah satu video gue yang ngebahas soal penamaan judul. Jadi, kalau ngomongin fashion guys, memang kata kuncinya tidak banyak. Apa sih yang mau dieksplor dari fashion? Coba gue tanya. Misalnya kalian jualan kemeja, ya kemeja. Kaos, ya kaos. Sweater, ya sweater. Apalagi yang harus kalian mainkan? Nah, yang harus kalian mainkan adalah traffic kalian. Nah, kalau kalian jualan fashion, sebisa mungkin traffic kalian yang masuk ke toko kalian itu bisa sebanyak mungkin, atau mungkin selejit mungkin. Kemudian, yang harus kalian perhatikan next step-nya adalah berapa persen sih konversi yang bisa kalian dapatkan dengan traffic yang sudah kalian berhasil datangkan. Nah, kalau ngomongin kata kunci, memang kalau fashion ya itu-itu aja. Paling cuman kaos, terus nama buatan. Kayak misalnya kaos Rio, sweater Rio, kayak gitu. Jadi nama-nama buatan. Intinya ya kaos. Jadi lo harus bermain di banyak tipe. Lo main di traffic, lo main di konten, atau mungkin lo bisa bermain di promotion-promotion yang bisa lo maksimalkan. Atau sebenarnya kalau fashion, poin pentingnya adalah lo bisa mengeluarkan model-model yang tidak familiar. Kalau lu jualan model yang familiar yang sudah ada marketnya, ya kemungkinan besar orang akan carinya yang termurah. Atau mungkin ya yang sekiranya ya intinya termurah lah ya. Rata-rata sih kayak gitu. Makanya sebisa mungkin kalau lu mau main fashion, lu bisa mengeluarkan model-model yang berbeda. Tapi kalau misalnya sekiranya lu nggak punya modal yang cukup atau ide lu masih terbatas banget, tapi lu bisa meniru nih produk-produk yang sekiranya udah ada di market, ya boleh lalu pikirkan let's say 2-4 produk yang bener-bener modelnya tidak ada, sisanya SKU yang lain mau yang sama kayak market gak masalah. At least ada produk model lain yang bisa ngangkat, bantu traffic lu masuk ke toko karena modelnya berbeda. Alright guys, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang bisa gue jawab. Mohon maaf, gue cuma bisa jawab segitu dulu karena sekarang juga udah jam berapa ini? Seperti biasa guys, 0253. Jadi gue cukup lelah, belakangan gue lagi sibuk banget guys. Dan ya, apalagi dengan banyak perubahan algoritma yang terjadi, gue bener-bener harus menganalisa benar-benar. Dan menurut gue itu cukup melelahkan tapi menyenangkan. Jadi buat lo orang semua, bukan berarti kayak gue ketika ada perubahan algoritma, gue diem saja. Gue berusaha harus mencari tahu dan sebisa mungkin gue harus menyampaikan ke kalian, terutama ke klien-klien gue. Jadi ya terus bereksplor lah, namanya kita bisnis digital, everything, algoritma dan sebagainya bisa berubah. Jadi ya kita harus selalu keep up to date. Jadi buat teman-teman semua di sini, ingat kalau misalnya kalian ada pertanyaan, komen aja sebanyak-banyaknya. Gue akan sebisa mungkin untuk bikin Q&A 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, atau mungkin bisa lebih ya. Jadi komen aja sebanyak-banyaknya, dan gue berharap kalian semua enjoy dengan videonya, kalian mendapatkan banyak informasi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi gue sebutkan nama-namanya yang kalian tanya. Semoga kalian mendapatkan jawabannya. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen pakai jasa konsultan gue atau jasa-jasa gue lah, intinya itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja. Dan mohon maaf kalau misalnya chatnya dibalas agak lama. Kalau misalnya belum dibalas, ya kalian boleh chat lagi, santai aja, chill aja. Karena yang chat cukup banyak, jadi mohon bersabar aja, ini ujian. Nggak lah guys, emang chatnya yang masuk banyak banget guys, jadi mohon bersabar aja. Boleh pelan-pelan, lagian ngapain buru-buru sih guys, santai aja gitu loh. Oke, sekali ucapkan terima kasih, Rio Gandhi, peace out.